Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Gristi Mentari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Langlang Buana. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya dan rekan saya, Gita Yulia Anwar. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Yuk, simak videonya. Nah, sebelum ke inti materi, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos, yang berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Ideologi juga bisa diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat beberapa sumber yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, sumber historis. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu tahun 1945 sampai 1960, ditegaskan bahwa Pancasila memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, namun dalam pelaksanaannya mengalami pergeseran, ditunjukkan dengan berkembangnya konsep nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa itu, implementasi Pancasila sebagai ideologi dianggap kurang bergema, di mana pemerintah justru malah terfokus pada persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa itu, implementasi Pancasila cenderung melemah, serta muncul wacana penghapusan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang pelanggaran pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa itu, implementasi Pancasila sebagai ideologi cenderung melemah dan semakin kehilangan formalitasnya, dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung selama 2 periode. Pada saat itu, bisa dikatakan pemerintah justru tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Selanjutnya, terdapat sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi nasional. Sumber sosiologis dapat diartikan
Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi kelima silanya. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang dengan berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib atau penguasa alam. Sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai, saling menghormati hak-hak orang lain, tidak membeda-bedakan, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas antar suku bangsa dan budaya, rasa setia kawan, dan cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Dan sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya dapat dilihat dalam bentuk saling menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum atau tercermin dalam sikap saling tolong-menolong, ditegakkannya keadilan, menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak merendahkan orang lain, dan tidak berlaku sombong atau berlebihan. Oke, berlanjut ke materi yang berikutnya, yakni sumber politis Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, diwujudkan oleh rasa saling menghargai terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila ketiga, diwujudkan dalam sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sila keempat, diwujudkan dalam bentuk mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama. Dan sila yang terakhir, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadi korupsi. Berlanjut pada materi berikutnya, yakni hakikat ideologi yang digali dan dianut dalam hidup bernegara. Setidaknya ada 4 tipe ideologi yang umum dikenal. Yang pertama, ideologi konservatif, merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, dan menentang perubahan yang radikal. Yang kedua, kontra-ideologi, melegitimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat untuk kembali ke arah yang baik. Yang ketiga, ideologi reformis, berkehendak untuk mengubah keadaan baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir, ada ideologi revolusioner, yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gita Yulia Anwar. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada struktur kognitif. Maksudnya, keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman bagi seorang untuk melangkah atau bertindak. Keempat, bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya, sebagai kekuatan yang menyemangati dan mendorong seorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang kelima, pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Sedangkan implementasinya meliputi 1. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat
dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila merupakan identitas bangsa. Ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam mengarungi perkembangan zaman dalam berbagai era kehidupan. Sifat dinamis Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara ini dijabarkan oleh Soeharto ke dalam ideologi, dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Penegasan yang disampaikan sejak tahun 1985 ini amat penting untuk mencegah kemadaratan yang bisa ditimbulkan oleh pengembangan Pancasila ke taraf ideologi, yaitu ancaman dogmatisme, yang malahan bertentangan dengan sifat Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara itu sendiri. Karena itu, diharapkan Pancasila memiliki daya sintas yang senantiasa dapat merespon berbagai tantangan dan perkembangan. Soekarno menyebut Pancasila sebagai T-star atau bintang penuntun yang dinamis, sehingga mengarahkan pergerakan bangsa ke depan. Seperti, Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, faktor pendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu 1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan baku cenderung merupakan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau yang dialami bangsa. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang terakhir, batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila yang tak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalis. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi tengah tanpa posisi pusaran berbagai ideologi dunia. Pancasila dapat disebut sebagai ideologi tengah, konfigurasi atau aneka bentuk dan wujud ideologi itu, serta alamiah mengalami polarisasi yang berseberangan antara satu dengan yang lainnya, melahirkan sebutan ideologi kanan, yaitu individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, dan sebutan ideologi kiri yaitu kolektivisme, sosialisme, dan komunisme. Secara akademik, pertemuan antara sosialisme dan komunisme pada suatu pihak dengan kapitalisme dan liberalisme pada pihak yang lainnya telah lama dijumpai, dan konsepsi negara kesejahteraan welfare state yang telah digagas juga dalam ideologi Pancasila. Yang terakhir, Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan. Penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi secara berturut dapat berupa 1. Roda perekonomian yang dirasakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan sukuburu perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan dan tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.